Klik dulu tombol subscribe, jangan lupa nyalakan loncengnya supaya gak ketinggalan updatean selanjutnya. Misteri Nini Pelet kali ini mempersembahkan episode ke-20 dengan judul Asmara Berdarah. Naskah karya Ari Hidayat, teknik dan montase Moko Gondrong, dengan sutradara Dian Pertiwi. Asmara Berdarah, suatu kisah tentang bertemunya kembali Nilam Cahya dengan ibunya setelah lama berpisah, di mana akhirnya Nilam Cahya harus kehilangan ibunya akibat perbuatan siluman yang menghendaki gagalnya perkawinan Nilam Cahya dengan Restu Singgih. Dalam seri yang ke-19 ini didukung oleh Bambang Jeger sebagai Restu Singgih, Hana Pertiwi sebagai Nilam Cahya, Novia Mandagi sebagai Nyai Imas, Beni sebagai Ambu Gening, Sunario sebagai Amang Ula, dan Indrawati sebagai Bibi Sarbini. Pengantar cerita Eli Kusuma. Selamat mendengarkan. Malam semakin terasa dingin. Nyai Imas dan Amang Ula terus memacu kudanya memasuki hutan belantara. Nyai Imas penasaran sekali karena dia belum tahu kemana tujuan Amang Ula pembantunya itu mengajaknya pergi. Nyai Imas tiba-tiba menghentikan kudanya karena tubuhnya terasa menggigil. Nyai, kenapa harus berhenti? Rasanya aku tidak sanggup lagi meneruskan perjalanan ini. Kau lihat sendiri, jalanan gelap sekali. Kita sama sekali tidak bisa melihat apa-apa. Hanya warna hitam yang menakutkan diriku. Tapi kita harus melanjutkan perjalanan kita, Nyai. Tidak lama lagi kita akan sampai ke tempat tujuan kita, Nyai. Hutan ini sepertinya angker dan berbahaya. Nyai, saya hafal daerah ini. Nyai tidak perlu takut. Ayolah, kita jalan lagi. Kita pelan-pelan saja, Amang Ula. Ayo, Nyai. Kenapa kita berhenti di sini? Kita sudah sampai, Nyai. Ayo, turunlah dari kuda kita. Ayo. Mau apa kita ke tempat ini? Di sini hanya tempat rimbunan pohon. Turunlah dulu dari atas kuda itu, Nyai. Nanti Nyai juga akan mengerti. Ayolah. Nyai Imas menuruti perintah Amang Ula, orang kepercayaannya. Dan setelah mengikat kuda-kuda mereka, Amang Ula kemudian mengajak Nyai Imas ke balik rimbunan pohon. Kenapa berhenti di sini, Amang Ula? Sebentar lagi kita akan sampai. Amang Ula kemudian menyingkirkan pohon-pohon liar yang daunnya sangat lebat yang tumbuh di sekitar tempat itu. Nyai Imas tercengang melihat di hadapannya ada sebuah sungai yang cukup deras. Di atas sungai itu terdapat sebuah jembatan gantung yang terbuat dari kayu-kayu pohon hutan. Dan di seberang sungai itu, Nyai Imas melihat ada sebuah gubuk berbentuk panggung sederhana. Gubuk siapa itu? Nah, itulah tempat yang akan kita datangi, Nyai. Kita akan menemui seorang laki-laki tua pemilik gubuk itu. Dari mana kau sampai tahu tempat menyeramkan begini? Tempat yang terpencil, berada di tengah hutan belantara. Dan siapa orang tua yang akan kita temui itu? Nah, orang itu bukan orang sembarangan, Nyai. Dia seorang yang memiliki ilmu yang cukup tinggi. Nah, kita akan meminta bantuan pada orang itu untuk menyelesaikan persoalan Nyai itu. Apakah yang kau maksud? Dia seorang dukun? Begitulah, tapi dia tidak mau disebut sebagai dukun. Orang pun tidak ada yang tahu tempat ini. Ayolah, Nyai, kita datangi gubuk itu. Hati-hati, Nyai. Jembatan ini cukup licin. Ayo, kita jalan, Nyai. Aku ngeri sekali.
Jembatan gantung ini sepertinya berbahaya Ya, sekali. tentu saja berbahaya, Nyai. Sedikit saja kita terpleset, wah, kita akan jatuh ke sungai deras itu. Ayo, jalanlah pelan-pelan, Nyai. Amang Ulah, pegangi tanganku. Kita akan mulai melangkah. Iya. Nah, ini, peganglah tangan saya kuat-kuat, Nyai. Nah, ayo, sekarang kita mulai melangkah. Aku takut, Amang Ulah. Aku takut. Nyai, jangan melihat ke bawah. Ayo, jalan saja terus pelan-pelan. Nah, iya. Ayo, terus. Nah, terus, Nyai. Jangan melihat ke sungai, Nyai. Aduh, itu berbahaya. Nah, ayo. Kita sudah sampai di seberang, Nyai. Kita selamat juga. Nah, itu, Nyai, gubuk yang akan kita datangi. Ayo kita ke sana. Kita sudah berada di depan gubuk ini. Sepertinya di dalam sepi sekali. Suasananya gelap. Tidak ada lentera. Dia pasti ada di dalam, Nyai. Ambu Gening. Ambu. Lihat, ada cahaya lentera di dalam gubuk itu. Ya, mungkin itu dia orangnya. Ampun 1000 ampun Ambu Gening. 1000 maaf buat Cucunda kalau kedatangan kami telah mengganggu Ambu Gening. Amang Ulah menunduk dengan sopannya. Sementara Nyai Imas memperhatikan seorang laki-laki tua yang berdiri di hadapannya. Laki-laki tua itu sedikit bungkuk. Seluruh rambutnya sudah penuh uban dan sebelah matanya buta. Kalau tidak salah, kau ini adalah Amang Ulah. Iya, benar. Saya Amang Ulah, Ambu Gening. Saya maklum kalau Ambu Gening hampir-hampir lupa pada saya. Karena sudah sangat lama sekali saya tidak pernah datang menemui Ambu Gening. Ya, ayo. Masuklah kalian. Ada keperluan apa? Sampai tengah malam begini, kalian sampai di gubukku ini. Memang ada persoalan yang sangat penting sekali yang kami akan minta bantuan pada Ambu Gening. Tapi sebelumnya saya akan memperkenalkan lebih dulu. Siapa perempuan yang saya bawa ini, Ambu? Dia adalah Nyai Imas, majikan saya. Dan beliaulah yang nanti akan menyampaikan kepentingannya pada Ambu Gening. Ya. Memangnya aku ini bisa apa, Amang Ulah? Kau ini bisa-bisa saja, Amang Ulah. Saya mengerti. Saya tahu siapa Ambu. Ambu Gening memang orang hebat yang tidak mau menyombongkan diri. Ambu Gening selalu merendahkan dirinya yang berilmu tinggi. Ya, sudahlah. Cukuplah membualmu, Amang Ulah. Nah, Nyai Imas, ada keperluan apa sebenarnya? Sehingga Nyai jauh-jauh datang menemui saya yang ada di hutan belantara terpencil ini. Mungkin saya bisa membantu mengatasinya. Sebenarnya saya semula belum tahu kalau saya akan diajak kemari dengan Amang Ulah. Dia memang pembantu saya yang sangat saya percaya dalam segala hal. Begini Ambu Gening, saya memang mempunyai persoalan. Buka saja, Nyai. Buka semuanya. Ceritakan seluruhnya pada Ambu Gening, biar segalanya jelas. Ambu Gening tidak bingung lagi. Buka saja, Nyai. Ya, ceritakanlah dengan jelas. Apa yang menjadi persoalan Nyai Imas itu? Baiklah Ambu Gening, tapi sebelumnya saya ingin tahu lebih dulu. Apakah Amang Ulah pembantu saya sebelumnya pernah datang menemui Ambu Gening di sini? Selama ini yang saya tahu, Amang Ulah belum pernah datang. Dulu dia memang sering kali datang ke tempatku ini. Dan jika ada apa-apa, dia pasti datang menemui saya. Iya, benar, Nyai.
Ambu Gening sudah saya anggap sebagai orang tua saya sendiri. Tapi maaf sekali Nyai. Saya bukan seorang dukun. Saya juga bukan seorang peramal yang pandai sihir. Saya hanya sekedar membantu kesusahan orang yang membutuhkan bantuan saya. Dan itu juga atas kemampuan saya yang terbatas, Nyai. Baiklah, Ambu Gening. Sebelumnya pula, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Karena Ambu Gening telah sudi ingin membantu persoalan saya. Begini, sebenarnya semua ini masalah keluarga saya, juga pribadi saya. Bahwa belakangan ini jiwa saya selalu khawatir dan was-was sekali. Semua itu sehubungan dengan kembalinya anak tiri saya yang bernama Nilam Cahya yang telah sejak lama pergi. Kenapa demikian? Karena sejak kepergian dia dan tak ada kabarnya, saya sudah merasa tenang dan aman. Karena seluruh warisan almarhum suami saya sudah bisa saya kuasai, Ambu Gening. Tapi setelah anak tiri saya itu kembali, perasaan saya menjadi takut. Karena saya tahu dia akan menuntut warisan almarhum ayahnya yang ada pada saya. Iya. Lalu, apa yang Nyai inginkan terhadap anak tiri Nyai itu? Gimana ya? Ngomong saja Nyai, bicara. Apa yang Nyai inginkan terhadap Nilam Cahya itu? Bagaimana yang kau inginkan, Amang Ulah? Itu terserah Nyai. Banyak sekali kalau Nyai Imas menginginkan anak itu akan celaka. Nyai ingin supaya anak itu sakit keras atau membinasakannya dalam sekejap. Maksudmu bagaimana? Aku tidak mengerti. Wah. Rupanya Nyai tidak tahu persoalan begini. Begini, maksud saya, Ambu Gening akan membantu Nyai dengan pertolongan secara gaib dengan ilmunya itu. Tapi Nyai harus mengatakan kepadanya apa yang Nyai inginkan, agar Ambu Gening dapat mengerjakannya nanti. Bukankah kau sudah tahu keinginanku? Pokoknya aku ingin menyingkirkan orang-orang yang mengganggu ketenanganku. Iya. Aku tahu. Aku mengerti sekarang. Sekarang Nyai Imas sebut saja. Siapa yang akan dituju oleh Nyai? Aku menginginkan agar Endang Laras, istri tua almarhum suamiku, lenyap dari muka bumi ini. Iya. Begitu saja. Kok susah sekali bicaranya, Nyai Imas. Iya. Endang Laras. Jadi, Nyai menginginkan Endang Laras lenyap dari muka bumi ini. Iya. Baiklah. Iya, kira-kira begitulah Ambu Gening. Nyai Imas, majikan saya ini menginginkan agar orang-orang dalam keluarganya yang dianggap berbahaya harus cepat disingkirkan. Iya. Aku sudah mengerti. Begini Nyai Imas, saya memberi waktu 2 hari pada Nyai untuk membawa segala persyaratan yang saya butuhkan nantinya. Apa saja segala persyaratannya itu, Ambu Gening? Ya, Nyai harus menyiapkan sebutir telur ayam betina 1 buah. Dan yang terpenting, Nyai Imas harus bisa mendapatkan beberapa lembar rambut dan juga setetes darah orang tersebut. Beberapa lembar rambut dan setetes darah? Iya. Aku memberimu waktu selama 2 hari. Kau boleh kembali lagi membawa persyaratan yang aku minta itu. Apakah tidak ada lagi persyaratan yang lainnya, Bu? Kukira hanya itu. Yang lain nanti akan menyusul. Baiklah, saya akan berusaha untuk membawa persyaratan itu nantinya. Kami rasa sekarang sudah cukup. Kami mohon diri saja, Bu Gening. Ya. Silakan. Aku menunggumu. Beberapa hari lagi, kalian akan melangsungkan perkawinan. Didik kira, tidak ada lagi yang perlu dipersoalkan padamu, Nilam.
Semuanya sudah jelas. Saudara-saudaramu tidak ada yang setuju, kecuali Bibi. Tapi itu tidak soal, karena kau sudah mendapat restu dari ibumu. Sekarang yang perlu dipikirkan adalah bagaimana kita bisa membawa ibumu keluar dengan aman dari kerangkengnya itu, Nila. Itu memang yang menjadi pikiran kami, Pi. Kami kini sedang berusaha mencari tahu siapa sebenarnya orang yang bertanggung jawab dalam persoalan ibu. Iya, kami perlu bicara pada orang yang bertanggung jawab. Kami heran, kenapa orang-orang yang berjaga di tempat itu tidak ada yang mau diajak bicara tentang persoalan itu. Mereka semuanya seperti takut. Iya, hal itu sudah kami coba beberapa waktu yang lalu ketika dulu pertama kali kejadian itu terjadi. Apakah ibu akan terus-menerus dikurung menderita begitu, Pi? Kita harus menolongnya. Pasti ada orang di belakangnya yang memang sengaja ingin menjebloskan ibu dalam kerangkeng itu. Penduduklah yang menjebloskan ibumu ke dalam kerangkeng itu. Tapi penduduk tidak ada yang berani bertanggung jawab. Suatu saat pasti kita akan tahu siapa orangnya yang telah berbuat kejam itu. Sekarang dia boleh bebas, tapi jangan harap dia terus tenang. Bagaimana pendapatmu sekarang? Kalau sore nanti aku akan menemui Endang Laras. Aku akan berusaha untuk mendapatkan beberapa lembar rambut dan setetes darah wanita itu. Saya hanya mengemukakan pendapat. Saya kira itu baik, Nyai. Bukankah secepatnya Nyai bisa mendapatkannya, Nyai tidak akan susah-susah lagi? Nyai Imas juga perlu bersiasat. Maksud saya jangan datang begitu saja, agar tidak menimbulkan rasa curiga. Itu tentu. Maka sesuai dengan rencana, sore harinya Nyai Imas berangkat untuk menemui Endang Laras. Dia punya maksud jahat karena ingin mengambil beberapa lembar rambut dan setetes darah Endang Laras untuk persyaratan niat jahatnya. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Nah, saudara pendengar, ikutilah lanjutan serial misteri Nini Pelet yang dipersembahkan oleh PT Dankos Laboratoris Indonesia di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.